Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kami berdua lagi. Saat ini Hai. saya mau berbicara kembali dengan istri saya. Memang berkaitan dengan kita punya program buka-bukaan itu ya, yang sudah 2 minggu ini Ya, tidak menyapa teman-teman semua. ya. Nah, kebetulan karena hari ini cukup ada waktu lengang, saya juga habis cuti sih kemarin, jadi Mm-mm. cukup banyak waktu yang bisa kita gunakan. Eee, di kesempatan ini sebenarnya saya ingin mau ngobrol lagi dengan istri saya tuh, terkait dengan kepercayaan yang harus kita berikan kepada asisten rumah tangga dan Mm-mm. pengasuh bayi, ya. Kenapa? Karena terakhir kita berbicara tentang Mm-mm. ini adalah saat anak-anak udah pulang ke rumah kan saya, waktu Ya, itu. Ananda pulang ke Dan rumah kemudian, istri saya setelah 3 bulan cuti kan kembali bekerja. kerja. Ya. Dan setelah bekerja, mau tidak mau harus menitipkan anak-anak itu ke Mm-mm. pengasuh dan asisten rumah tangga. Mm-mm. Nah, waktu itu memang kami sudah bilang ya di video sebelumnya bahwa Mm-mm. kami tidak mendapatkan bantuan lah setidaknya dari orang tua. Memang kami Mm-mm. sendiri juga tidak menginginkan mereka tuh ikut repot ya. Ya. Dan mereka juga mengatakan ya kalau masih bisa di-handle ya handle aja sendiri gitu, Mm-mm. nggak masalah. Dan saya juga berharap juga kita punya pengalaman ini kita bisa share ya buat teman-teman. Ya. Nah, waktu itu kamu inget nggak ya, berapa lama ya kamu akhirnya kembali kerja ya setelah anak-anak umur 3 bulan ya kalau itu ya? Iya, karena kan memang kalau cuti kan 3 bulan ya. Biasa kan cuti melahirkan tuh 3 bulan. Jadi waktu itu saya juga masih kerja di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Hmm, sebagai dokter umum, dokter poli umum waktu itu terakhir waktu hmm, pas melahirkan itu saya statusnya dokter poli umum. Dan pada saat mau masuk lagi itu ditawarin sama atasan saya untuk kerjanya itu jadinya di bagian di ini ya, struktural gitu, di struktural di di manajemen dong office, berarti? di Ya. office gitu. Jadi saya tuh di bagian patient safety gitu. Jadi di office dan berarti dia office hour. Jadi jam 8 sampai jam 5 Senin sampai Jumat. Hmm, Sabtu kadang-kadang aja masuk gitu. Jadi waktu itu ya udah kita masuknya saya masuknya ke jam-jam office hour, cuma hmm, berarti jam itu kan anak-anak berarti ditinggal gitu, dan jarak dari rumah ke tempat kerja itu jauh. ya lumayan, mungkin sekitar 30 menit kalau nggak Iya, macet. tiga di puluh menit kalau nggak macet. ya kita sebut Ya. aja nggak masalah. Rumahnya saya di daerah Tangerang kota ya, Mm-mm. sedangkan di tempat kerjanya itu di Tangerang Selatan ya, Iya, di Tangerang Selatan. Rumah Sakit Eka Hospital itu di Mm-mm. BSD. sebelahnya yang Giant yang besar itu kan. Mm-mm. Ya, Nah, jadi jadi cukup lumayan tuh jadi hampir harus berangkat pagi-pagi itu saya biasa jam 7 lewat itu udah berangkat hmm, supaya bisa sampai sebelum jam 8, dan kalau balik ke rumah itu biasanya sampai rumah jam 6 setengah 7 gitu baru sampai hmm, rumah gitu. Jadi memang benar-benar waktu itu kita mempercayakan banget ke pengasuh ya. hmm, Untungnya kita itu memang punya pengasuh suster gitu yang kita hire sebelum anak-anak kita yang si kembar ini lahir gitu ya hmm, kan. Jadi eh, jadi pada saat saya lahiran, karena juga saya lahirnya kan ternyata lebih cepat daripada prediksi kan, karena hmm, kan ketuban pecah. Si suster itu udah ada gitu, jadi udah nemenin saya dari setiap kali saya datang ke rumah sakit untuk untuk melihat si kecil ini yang masih di inkubator kan, mereka hmm, cukup lama gitu kan. Jadi setiap hari itu datangnya sama suster itu. Jadi kita mulai dari belajar ngasih waktu mereka masih kecil tuh kan, ngasih susunya kan waktu itu mereka belum bisa langsung nenen. ya jadi Karena didulang, kalau didulang, didulang karena kalau pakai nenen itu kan biasa keluarnya disuapin langsung pakai gede. sendok ya. Hmm, Takutnya dia keselak kan karena dia hmm, masih kecil banget. Jadi harus pakai yang kayak cup obat itu loh, buat disulang disuap-suapin gitu pelan-pelan sedikit-sedikit. Nah, itu saya belajar, si suster ini juga belajar. Jadi satu satu anak ganti-gantian gitu. Kalau misalnya suami lagi kerja gitu kan gitu. Jadi kayaknya si suster ini juga dari awalnya dia udah sayang gitu loh hmm, sama si kembar tuh, dia tuh udah sayang gitu, dan kelihatan ya, kita bisa ngerasain kan ya gitu. hmm. Jadi
ya udah kita bisa percaya ke si suster ini untuk nitipin. Di samping itu, waktu itu kita belum pakai CCTV ya? Tidak. Belum ya, belum ada Jadi CCTV. belum ada CCTV. Jadi ya modal telepon aja gitu. Setiap beberapa jam saya telepon gitu. Waktu itu juga kayaknya belum ada video call ya. Awal-awal belum ya. 2011 kan itu kan. Iya, 2011. Jadi belum ada video call, jadi ya udah modal telepon aja. Sama ya itu percayanya karena kita udah bilang sih ke si suster ini, maksudnya kalau ada apa-apa itu bilang gitu, jangan sampai nutup-nutupnya sesuatu gitu. Kalau ada apa-apa itu langsung bilang, telepon. Kalau ada perlu yang segera itu kemana, makanya saya selalu jaga supaya handphone itu standby. Nah kayak gitu. Karena memang ibu saya sendiri tinggalnya dekat rumah saya gitu ya, tapi beliau juga sendirian gitu ya di rumah, tidak ada nggak orang. bisa bawa mobil juga gitu kan. Jadi ayah saya sendiri masih aktif ke toko, belum untuk dagang gitu ya, jadi nggak secara umum siap standby gitu. Makanya waktu itu saya sendiri mungkin belum terlalu sibuk banget ya seperti sekarang gitu ya. Jadi masih bisa pulang sore ya. Praktek saya tuh sore, saya masih bisa pulang ke rumah. Dari Omni saya pulang ke rumah itu bisa sekitar 20 menit. Jadi biasanya jam 2 lah ya, jam 2 jam 1 udah pulang. Terus baru mulai lagi tuh jam 5 gitu. Jadi udah hampir dikit lagi kamu mau pulang, saya ini ya. Jadi itu memang caranya pengaturan waktu kita waktu itu. Di samping itu kita waktu itu juga kan pakai 2 suster sih ya. Jadi karena kan mereka ini kecil-kecil 2, kayaknya kalau di-handle sama 1 suster aja dia bakal kelabakan gitu kalau saya nggak ada. Jadi harus ada 2 suster terus sama 1 mbak asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Yang untuk urusan rumah tangga lah gitu. Jadi ya seperti itu. Awal-awalnya kita pakai seperti itu gitu. Nah, teman-teman pasti ada yang bertanya tuh. Ya, itu sih enak, Dok. Banyak pembantunya gitu, banyak asistennya gitu kan. Tapi mungkin teman-teman bilang ya, dokter sih mampu gitu ya. Saya kira waktu itu sih sebenarnya nggak begitu amat ya. Saya tuh pasien juga masih pas ya, masih apalagi anak habis lama dilawat di dalam besar sekali ya waktu itu, karena walaupun istri dapat keringanan karena karyawan di rumah sakit tersebut, tapi anak ya tetap dibiayai kan. Jadi itu besar ya, puluhan juta ya, hampir kalau dihitungannya itu hampir lebih dari 60-an juta lah waktu itu di tahun 2011 ya. Nah, dan saya juga penghasilannya masih belum terlalu maksudnya belum besar banget lah, maksudnya masih awal-awal karir. Saya ingat sekali waktu itu. Jadi kayaknya tuh meng-hire atau menyewa 3 orang untuk membantu kami itu juga sebenarnya tidak terlalu dibilang mudah gitu awalnya. Kami putuskan untuk itu gitu. Dan apa ya waktu itu ya yang menjadi pemikiranmu ya, sampai akhirnya kita putuskan ya udah deh, kita tetap bekerja berdua. Kemudian kita menyewa atau meng-hire suster gitu, 2 orang dan 1 ART gitu. Iya, karena kalau dari dulu kan kita dari sebelum menikah kan emang udah bilang, maksudnya setelah menikah pun saya akan tetap bekerja gitu. Jadi ya mungkin nanti bisa diatur jadwalnya gimana, tapi saya itu akan tetap bekerja gitu. Jadi ya itu makanya pengaturan kita seperti itu udah dihitung mungkin ya untung ruginya gitu. Jadi bisa di-cover dengan bagaimana gitu. Jadinya ya udah saya tetap kerja gitu. Dan kalau kita lihat memang problematikanya banyak orang itu adalah sulit untuk bisa percaya dengan orang lain ya, terutama dalam hal ini adalah suster atau misalnya asisten rumah tangga gitu ya. Dan memang betul juga sih, banyak juga yang berkasus kan ya. Jadi bagaimana cara kamu mempercayai gitu? Saya sih memang orangnya tipikalnya ya, kalau istri saya itu memberikan keyakinan kepada saya cukup yakin gitu. Jadi ya walaupun awalnya mungkin nggak yakin, tapi kalau istri bilang yakin ya udah. Dan satu lagi kan tadi saya masih punya ini, ada siapa tuh di belakang? Kalau misalnya masih punya waktu gitu ya, jam 1 saya pulang, saya sampai istirahat, kemudian saya bisa balik kembali kayak gitu. Gimana tuh? Kalau kamu sendiri
apa yang biasanya kan ibu-ibu ada ya juga yang nggak yakin, Iya, tapi ada juga iya. sih bapak-bapaknya yang cemasan juga sih. Iya, iya. Kalau saya sebenarnya termasuk orang yang Hmm. malah cenderung itu gampang percaya sama orang lain. Makanya kadang-kadang dia suka ngingetin gitu kan, jangan terlalu mudah percaya sama orang lain. Tapi kalau saya sebenarnya basicnya orangnya seperti itu gitu. Jadi bukan orang yang terlalu parno menaruh curiga gitu. Cuman memang saya bilang saya butuh menilai dia dulu. Makanya kan saya nilai orang ini kan sudah 3 bulan. 3 bulan lebih malah gitu ya dari sejak beberapa hari sebelum masa cuti saya dimulai gitu. Jadi saya bisa menilai gitulah si suster ini selama 3 bulan gitu. Nah memang mungkin 3 bulan apa nih? 3 bulan cuti. Oh 3 bulan, oh iya Nah 3 bulan tiga cuti, bulan ya cuti ya kan ya ya. saya masih di rumah jadi kan saya bisa nilai gitu Sebabnya kan. nanti bingung 3 bulan apa? 3 bulan cuti gitu di rumah Ada kan background. bersama-sama jadi bisa nilai suster ini kayak gimana, cara dia nanganin anak saya udah bisa apa belum, maksudnya udah bisa ditinggal nggak kayak gitu. Jadi ya itu dia. Terus kalau misalnya ada yang lain, memang saya selalu dalam 3 tahun itu ya si satu suster ini yang jadi kepercayaan kita kan, yang lain itu ganti-ganti gitu. Jadi setahun dia pulang terus ganti lagi, ada yang beberapa bulan ganti. Memang kan kalau untuk pilih kayak gitu tuh agak-agak kayak pilih kucing dalam karung gitu ya. Makanya memang untuk memilih itu pertama kudu banyak berdoa dan ya memilih sih. Waktu itu kita hire dia juga kan, kita datang ke yayasannya dan wawancara dia dulu gitu ya. Tanya-tanya gitu. Memang sih kalau dari Tapi tetap aja sih. Maksudnya kan iya, kita iya, iya. kadang-kadang suka nggak bisa menilai orang ya Iya, bahkan dari kadang-kadang pandangan pertama waktu gitu. itu suster saya itu bahkan kelihatan agak-agak kurang meyakinkan gitu ya di awalnya ya, tapi setelah kita ini dan coba dan ternyata dia care, dia mampu, dia bisa. Dan yang terpenting itu kalau saya itu cuma satu, yang penting dia jujur dan sabar, sayang sama anak-anak gitu ya. Kalau yang lain masih ada kurang-kurang sedikit ya udahlah, saya nggak terlalu menuntut banyak. Yang penting itu jujur, care dan sayang sama anak-anak gitu ya. Karena kan kadang anak-anak apalagi di usia 2 tahun gitu kan masa-masa susah ya, apalagi kalau misalnya dia lagi masa susah makan apa. Nah, itu yang benar-benar harus sabar sama anak-anak, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Jadi percayanya sih karena itu sih, karena sudah kita Tapi lihat dia juga gitu ya. berapa lama ya? 3 tahun lebih ya sama kita ya kalau nggak salah ya. Iya, 3 tahun. Karena setelah terakhir pada saat 3 tahun itu ya dia jadinya pulang karena anaknya juga di Anaknya kampung nggak ada yang ngurus ya. ngurusin, jadi Ya, dia ini. harus pulang. Dan pada saat itulah kebetulan pas saya hamil yang yang adiknya si kembar kan. Jadi karena Tadi dia tuh yang pulang lah, jalan-jalan tuh. ya. Jadinya makanya waktu itulah saya memutuskan untuk resign karena nggak bisa nih, nggak ada yang bisa kita percayain lagi untuk jagain karena waktu itu si kembar masih 3 tahun, adiknya lahir, jadi semuanya di bawah 5 tahun, ada 3 anak kecil di rumah nggak bisa. Harus ada saya di rumah kalau kayak gitu. Dan itu yang memang seringkali juga membuat teman-teman ada yang saya tahu bahwa nggak semuanya punya pikiran sama seperti kami ya. Yaitu misalnya menyewa orang untuk membantu dulu gitu ya. Tentunya kalau banyak sih kalau kita melihat tuh yang diharapkan tetap di rumah adalah yang perempuan pastinya ya. Yang laki-laki kan tentunya udah ada pekerjaan yang karena dia ini dianggap sebagai breadwinner ya di kan, penghasil penghasil utama lah untuk kepala rumah tangga gitu ya. Sedangkan kalau yang perempuan tuh misalnya dia punya pilihan untuk melakukan kerjaan di rumah atau menjadi ibu rumah tangga full gitu ya. Karena ada beberapa yang tadi saya lihat teman-teman suka bicara juga kalau waktu lagi dalam praktek, yaitu perfeksionis gitu ya. Yaitu orang tuh kalau bisa tuh sesuai dengan apa yang dia kepengen gitu. Jadi misalnya kayak tadi kamu sempat bilang kan bahwa ya kalau yang kurang-kurang dikit, apa sih kurang-kurangnya tuh biasanya yang kalau perempuan itu ngelihatnya? Mungkin misalnya kurang bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau suster saya dulu kan tuh dia tugasnya nggak cuma jagain anak, tapi misalkan baju baby itu dia yang cuci gitu ya, kamar anak-anak dia yang bersihin gitu, sampai kamar mandinya anak-anak itu tugasnya dia gitu. Nah kalau misalkan untungnya kayak gitu, misalnya kurang bersih atau enggak ada cuci bajunya kurang bersih, nah itu masih bisa dibilangin menurut saya ya. It's not big deal lah gitu. Yang penting nomor satu tuh dia jujur dan sayang sama anak-anak. Jadi
sabar. Nah, Hmm. itu tuh penting banget, apalagi anak saya cowok semua gitu kan. Hmm. Jadi sabar itu memang harus benar-benar. Jadi dia tahu cara gitu gimana mengambil hati si anak-anak ini untuk makan, untuk main apa nih. Nah, Hmm. itu kan bisa kelihatan banget Hmm. gitu. Jadi yang penting sih itunya kalau saya mah. Karena banyak juga yang bilang bersih kan penting dok. Iya bersih, maksudnya bukannya bersih jorok banget Iya, sih. iya Tapi kok. kan ada orang-orang tertentu yang memang benar-benar harus, pokoknya harus rapi bersih gitu. Kita waktu itu mungkin berprinsipnya adalah kalau dia bersih tapi anak Hmm. kita jatuh, Iya, iya ya itu kan dia. karena nggak nungguin, sibuk dengan urusan-urusan yang Iya, sebenarnya kan karena fokus dia kan memang babysitting ya. Kalau kita bilang kan iya, babysitter itu babysitting, jadi mengasuh anak-anak bukannya iya, nyuci sebenarnya atau iya, apa gitu. Nah, iya. satu pertanyaan terakhir nih saya adalah bonding ya, yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang tua Mm-mm. terkait dengan bagaimana dia mencoba melakukan bonding. Kalau kita bicara tentang psikologi anak itu kan 0 sampai 1 tahun mungkin dia belum bisa mengenali bapak dan ibunya. Ya kalau Mm-mm. anak-anak di usia 0 sampai 1 tahun di teori Erik Erikson Mm-mm. psikososial itu anak-anak tuh yang penting yang bisa ngasih makan dia lah Hmm. gitu. Tapi kalau udah usianya di atas 2 tahun atau 1 tahun ke atas, nah, orang sudah mulai mengenali nih, ini anak, ini siapa Mm-mm. gitu. Makanya nggak heran kan banyak yang lebih akrab sama babysitternya Hmm. daripada sama orang tuanya. Nah, Mm-mm. gimana kamu bisa mengakali ya, atau mencoba beradaptasi supaya anak-anak itu tetap juga lekat dengan kita dan memang ternyata begitu kan, maksudnya Iya sih, iya. nggak jadi lekat sama Iya, iya. babysitternya gitu. Bersyukurnya mereka mengerti dengan sangat baik ini mamanya, ini papanya, dan ini mbaknya atau babysitternya gitu ya, pengasuhnya. Nah, ya kalau yang coba saya lakukan waktu itu sih, jadi yang pasti setelah pulang kerja gitu ya, setelah pulang kerja, nah itu benar-benar waktu tuh untuk mereka. Dan malam juga saya yang tidurin mereka gitu. Meskipun kalau misalnya waktu itu ya, jadi sempet suster tuh tidur sama mereka gitu ya, meskipun nggak satu bed gitu ya. Hmm, Tapi pada saat pertama-pertama itu saya yang tidurin dulu gitu. Jadi ada ya, waktu bonding dengan mereka. Nah, terutama tuh waktu udah mulai umur 2 tahunan. Umur 2 hmm, tahunan kan saya udah hamil si kecil. Nah, biasa kan kadang-kadang tuh kan muncul iri gitu ya. Itu kita sempat ngalamin juga tuh ya. masa-masa mereka Sibling rivalry. rewel banget Ya. gitu ya ketika saya lagi hamil gede gitu, dan itu ya ada masa-masa seperti itulah. Cuman jadinya pada saat malam saya tidurin mereka, gitu suka dikasih tahu ini Dede gitu, sayang Dede, gimana caranya kayak gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama mereka itu ya pada saat udah kita pulang. Jadi Hmm, kasih nilai, ya. kasih pelajaran apa itu ya pada saat itulah gitu. Dan kalau weekend kan kita seharian sama Iya. mereka juga gitu. Jadi Ya. nggak masalah sih sebenarnya buat ibu-ibu juga yang mau bekerja, asal tahu Hmm, waktunya. Cuman memang yang kalau misalnya kita waktu kerjanya itu kayak saya dulu gitu, itu yang agak susahnya itu yang fleksibilitasnya itu yang susah. iya. Kalau misalnya anak sakit kita harus repot minta cuti. Apalagi kalau misalnya masih kerja jadi dokter jaga kudu minta ganti jaga gitu kan. Iya. Itu tuh lebih ribet lagi gitu kan. Jadi ya itulah. Cuman kalau misalnya memang masih harus bekerja, nah itu cara itu yang bisa di ini kok. Hmm, Jadi anak tetap bisa kok ngerti kok kalau mamanya tuh yang mana gitu. iya. Tetap ada quality Iya, of heeh, time-nya, mungkin iya. nggak banyak waktu, tapi kualitasnya itu Kualitasnya ya bagus. benar. Dan waktu itu mungkin juga salah satu yang paling penting ya kemauan kita untuk bisa juga ya. Mm-mm. Karena ada beberapa orang juga, apalagi sekarang ya, kekhawatirannya kalau misalnya eh, ada gadget gitu ya susahnya ya. Jadi me time-nya itu kayaknya kan kalau menjadi ibu itu Iya. banyak kan susahnya me time ya karena sibuk ngurusin anak, suami, dianya sendiri tuh jadi burn out gitu. Jadi merasa sepertinya agak sulit gitu untuk mengatasinya. Tapi itu nanti kita akan bahas Mm. di kesempatan berikutnya tentang bagaimana mengatasi burnout pada wanita, pada perempuan yang bekerja dan sekaligus punya anak langsung 2 kayak kami. Itu ya, nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Jadi demikian saja buka-bukaan kami berdua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bermanfaat, untuk iya. teman-teman semua. Sampai Oke. bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.